Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita ketemu lagi di Our Daily Journal GB Citra 2. Hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan di dalam Ulangan ke pasal 32 ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi saya mau ambil di bagian yang pertama, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Karena itu saya kasih tema untuk sharing hari ini adalah keluar dari zona yang kelihatannya nyaman. Ya, biasanya orang keluar dari zona nyaman. Ini keluar dari zona yang kelihatannya nyaman. Kenapa saya katakan demikian? Hari-hari ini dunia, ya, bukan hanya bangsa kita, dunia, banyak orang-orang termasuk anak-anak Tuhan, mereka hidup di dalam zona nyaman. Saya katakan zona nyaman itu bukan hanya zona yang membuat kita nyaman, yang membuat kita terbuai dengan semua keenakan, ya. Misalnya kita tinggal di istana yang segala sesuatu ada, saat kita jentikkan jari kita, tiba-tiba ada makanan yang enak datang di hadapan kita. Saat kita jentikkan kaki kiri, ada dayang-dayang yang datang mengipasi kita sehingga kita merasa nyaman dan kita tidak mau keluar dari istana tersebut. Tidak. Zona nyaman tidak berkata tentang kenyamanan yang secara materi, secara fisik yang kita terima. Tetapi zona nyaman berbicara tentang sesuatu yang kita nggak mau lepasin untuk kita mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lebih besar yang ada di hadapan kita, yang sudah disediakan. Hari-hari ini berapa banyak anak-anak Tuhan yang hidup di dalam zona nyaman ketakutan. Takut bertemu orang, takut berinteraksi, takut memulai bisnis karena gagal, takut memulai hubungan dengan lawan jenis karena apa? Karena pernah ditolak. Takut memulai hubungan yang baru dengan pria, dengan wanita karena apa? Karena pernah mengalami hal-hal yang buruk sebelumnya di dalam membangun hubungan. Pengusaha-pengusaha yang berada di dalam zona nyaman ketakutan karena apa? Mereka takut untuk memulai bisnis kembali. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan yang sudah bahkan tidak mau melamar pekerjaan lagi karena apa? Sudah ada di dalam zona nyaman kecemasan, ketakutan mereka untuk melamar pekerjaan. Kalau gua ngelamar gua pasti ditolak lagi. Ya udah, begini aja hidup gua. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang ada di dalam zona nyaman, ketakutan mereka, dan mereka tidak lakukan apa-apa. Mereka di PHK, dan mereka saat ini sedang di dalam zona nyaman, mereka menangisi kemalangan mereka dalam tanda kutip. Mereka sedang dalam zona nyaman, mereka komplain kepada Tuhan. Mereka sedang mengentertain rasa sakit mereka. Dan mereka tidak mau move on. Padahal PHK bukan akhir segala-galanya. Ditolak pasangan kita bukanlah end of the world. Bisnis yang bangkrut bukanlah kiamat buat kita. Bukanlah akhir perjalanan hidup kita. Saya mau encourage setiap kita. Kalau kita sedang ada di zona itu hari-hari ini, ayo bangkit kembali. Tuhan tidak mau kita ada di dalam zona nyaman itu. Tuhan tidak mau setiap hari kita bangun tidur dan kita buka WA kita dan kita mulai WA ke grup kita dan kita mulai berkeluh kesah tentang keadaan kita hari ini. Dan kita berharap orang akan simpati kepada kita. No, Tuhan tidak mau kita lakukan itu. Tapi ayat ini berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Tuhan mau hari ini. Tuhan sedang goyang bangkitkan sarang kita, zona nyaman kita. Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman kita. Tuhan sedang menyiapkan duri-duri di sekeliling kita. Sarang Raja Wali bagian atas itu adalah bagian yang sangat empuk seperti spring bed.
diisi oleh bulu-bulu halus dari burung Raja Wali. Setelah itu lapisan kedua ada bulu-bulu yang mulai kasar. Dan bagian yang ketiga ada ranting-ranting yang tajam di sana. Dan saat itu semua digoyang bangkitkan. Raja Wali muda, anak Raja Wali yang ada di dalam sarang, dia mulai kesakitan dan kesakitan. Dan sehingga lewat kesakitan itu mulai tumbuh bulu-bulu yang halus. Setelah itu tumbuh, maka induk Raja Wali mulai bawa mereka untuk belajar untuk terbang. Tuhan mau membawa kita lebih lagi. Kegagalan bukan akhir dari hidupmu. Tuhan mau membawa engkau naik lebih lagi. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-14, ada berkat-berkat yang luar biasa saat kita mulai move on, saat kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Dikatakan di ayat 12, demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah lain yang menyertai dia. Dibuatnya dia berkendara, mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dan dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dari lembu sapi dan susu kambing domba dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Itu berkat-berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Saat apa? Saat engkau keluar dari zona yang kelihatan nyaman dalam hidupmu. Karena Tuhan akan membawa engkau lebih lagi. Tuhan akan menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa yang ada di hadapan. Mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah persiapkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.